Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tidak lupa kita setiap harinya berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka lagi di sekolah, bisa belajar lagi di sekolah. Dan tentunya kalian tidak kesulitan dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pencemaran air, hari ini kita melanjutkan lagi pencemaran lingkungan, tapi hari ini itu materinya adalah tentang pencemaran tanah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, seperti biasanya tujuannya adalah agar materi yang kita pelajari itu bermanfaat dan berguna untuk kita di masa depan. Dan tentunya supaya kalian diberi kemudahan dalam belajar, dalam mengingat mata pelajaran yang kalian pelajari hari ini. Tetap semangat ya di rumah, jangan loyo. Harus tetap semangat gapai cita-cita meskipun kita belajarnya di rumah saja. Baik, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini masih termasuk dalam pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana sih pencemaran tanah dan apa saja penyebabnya? Kemudian bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran tanah? Nah, disimak dengan baik ya penjelasan dari Ibu Jamna hari ini. Berikut penjelasannya. Pencemaran tanah berarti adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi cukup tinggi dalam tanah hingga berpotensi membunuh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dan juga menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada manusia serta ekosistem secara luas. Nah, jadi pencemaran tanah itu adalah adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi cukup tinggi. Nah, apa saja sih bahan kimia beracun itu? Nah, di sini Ibu Jamnah juga akan membahas satu persatu. Oke, nah di sini penyebab pencemaran tanah. Yang pertama itu ada limbah padat. Apa saja limbah padatnya? Nah, di sini limbah padat yang bisa jadi penyebab pencemaran tanah itu misalnya pabrik gula, kertas, krayon, pulpen, pengawet buah, ikan, daging, plywood, dan lain sebagainya. Unsur manusia lebih banyak berperan dalam pencemaran tanah karena limbah padat ini. Jadi, kalau misalkan kalian ini ya, dalam membuang sampah itu tidak boleh sembarangan karena itu dapat membuat pencemaran pada tanah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Meskipun di rumah tetap siapkan tempat sampahnya ya. Nah, lanjut yang kedua, limbah cair. Apa saja sih limbah cair yang mencemari tanah? Nah, di sini juga ada penjelasannya. Masih berhubungan dengan manusia, sikap manusia yang suka membuang limbah cair ke permukaan tanah juga bisa mencemari tanah. Tidak hanya pada permukaan tanah saja, tapi juga bisa mencemari tanah lapisan dalamnya. Contoh, limbah cair yang bisa menyebabkan pencemaran tanah ialah sisa pengolahan limbah industri kimia dan logam. Jadi, ini merupakan contoh dari limbah cair, yaitu limbah industri kimia dan logam. Selanjutnya, yang ketiga, limbah anorganik. Limbah anorganik ialah limbah yang tidak mampu mengalami penguraian dengan cepat. Limbah ini misalnya produk-produk terbuat dari plastik, kaleng, seng, besi, dan lain sebagainya. Limbah seperti ini tidak dapat terurai dengan cepat. Nah, makanya
Kalau di sekolah biasanya itu ada 3 tempat sampah yang disiapkan atau 2 tempat sampah yang disiapkan, di mana pada tempat sampah itu ada yang bisa diolah kembali dan ada yang tidak bisa diolah kembali. Nah, di rumah pun kalian juga bisa siapkan seperti itu ya. Nah, di sini artinya misalkan kalian membeli jajanan di luar, tidak boleh membuang sampah plastiknya di tanah karena plastik, kaleng, seng, dan besi itu sangat sulit sekali untuk diurai oleh tanah. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya. Lagi-lagi Bu Jamnah ingatkan, jadi jangan membuang sampah sembarangan. Selain dapat mencemari tanah, sampah juga dapat menyebabkan banjir. Jadi, mulai sekarang biasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Lanjut yang keempat, limbah organik. Nah, di sini penjelasannya adalah limbah organik juga bisa mengancam kesehatan tanah. Limbah organik ini misalnya tinja atau feses, sampah rumah tangga yang ditimbun sampai menggunung, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Limbah organik yang tidak terkelola, maka penguraiannya pun bisa berjalan lambat sekalipun ada mikroorganisme yang membantunya. Lanjut yang kelima, yaitu limbah industri. Nah, di sini limbah industri besar maupun kecil sama-sama dapat menjadi penyebab pencemaran tanah. Industri wisata, industri garmen, industri wisata, dan lain sebagainya. Bila mereka membuang sampah tanpa melakukan pengelolaannya, maka ini pun bisa berdampak pada kesehatan tanah dan kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu limbah pertanian. Pertanian juga bisa menyumbang pencemaran pada tanah, terutama penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan atau terus-menerus. Kemudian, penggunaan pestisida yang berlebihan bisa mengikis unsur hara alami pada tanah. Bila tak terkontrol, hal ini bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman gagal dan tanah rusak hingga tak bisa ditanami lagi, atau tidak dapat menghasilkan buah dan tanaman seperti yang diharapkan. Nah, jadi ada 6 penyebab pencemaran tanah. Sekarang kita masuk ke cara menanggulangi pencemaran tanah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran tanah yang bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan kesehatan terjaga. Berikut upaya penanggulangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian. Yang kedua, mempraktekkan dan mensosialisasikan konsep reduce, recycle, dan reuse. Yang ketiga, membuang sampah dengan benar pada tempatnya, tidak buang sampah di tanah. Nah, ini yang tadi, seperti yang tadi selalu Ibu Jamnah ingatkan. Buanglah sampah pada tempatnya dimulai dari sekarang. Misalkan kalian punya teman nih di lingkungan kalian, terus dia buang sampah di sembarangan tempat. Ingatkan teman kalian, katakan pada teman kalian, teman, mohon maaf ya, buanglah sampah pada tempatnya, supaya lingkungan kita bersih, bebas banjir, dan tidak terjadi pencemaran pada tanah. Jadi, mulai dulu dari diri kita. Kalau kita sudah memulai dari diri kita, baru kita mengajak orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena banyak sekali manfaatnya ketika kalian membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kalian membuang sampah di sembarangan tempat, itu banyak banget yang akan terjadi, misalkan kayak banjir, kemudian pencemaran tanah. Nah, oleh sebab itu dimulai dari sekarang ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi atau menghindari beli barang kemasan, karena biasanya barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan. Boleh membeli, tapi harus dikurangin. Seperti jajan-jajan itu kalian boleh beli, tapi ingat, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Jadi, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kalian tuh jadi tahu kan, kalau kalian membuang sampah sembarangan, kemasan plastik, kemudian besi, itu yang sangat sulit untuk diurai oleh tanah, itu sangat tidak baik. Jadi, jangan dilakukan lagi. Karena kalian kan sudah dapat materinya hari ini, supaya pencemaran tanah itu tidak terjadi, maka kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Yang kelima, menggunakan produk-produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. Misalkan daun, daun itu mudah diurai. Kemudian masih banyak lagi selain daun ya. Nah, yang keenam, membuat tempat pembuangan sampah jauh dari lingkungan perumahan. Nah, tapi kalau kita sendiri di Kabupaten Pasir ini biasanya kan ada tempat sampah yang sudah disediakan dan nanti akan diambil oleh petugas sampah ya. Jadi di rumah kalian siapkan tuh tempat sampah. Misalkan sampah plastik tersendiri, sampah kertas tersendiri, boleh seperti itu. Sangat-sangat baik ya. Kemudian yang ketujuh, melakukan aktivitas berkebun atau bertani secara organik, menghindari cocok tanam menggunakan pestisida. Nah, jadi ada 7 cara penanggulangan yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting itu adalah jangan membuang sampah sembarangan. Dimulai dari sekarang. Berjanji pada diri, saya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau saya buang sampah sembarangan, berarti saya mencemari tanah dan saya berharap banjir akan datang. Nah, jadi itu tidak baik ya. Mulai sekarang, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa juga kalian buat tulisan yang indah. Misalkan tulisannya adalah, kubiasakan diriku membuang sampah pada tempatnya. Tulis yang cantik pokoknya. Itu untuk kalian membiasakan diri berbuat baik di dalam rumah. Oke, selain membuang sampah pada tempatnya, karena kita sekarang belajarnya di rumah saja, jangan lupa untuk tetap membantu orang tuanya di rumah ya. Jadi karena orang tua kalian juga sudah membantu kalian dalam belajar, oleh sebab itu bantulah orang tua kalian juga dalam rumah. Nah, kemudian untuk tugas hari ini, ada 3 soal saja yang Ibu berikan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Yang kedua, apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran tanah? Yang ketiga, sebutkan cara untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran tanah. Nah, jadi cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Jangan sampai karena belajar di rumah, kalian jadi nggak semangat belajar. Ibu Jamnah juga akan tetap semangat untuk membuat penjelasan materi setiap harinya agar kalian bisa tahu, oh materi ini seperti ini. Nah, jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Ibu Jamnah akan menjawab pertanyaan kalian dengan senang hati. Nah, untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah memperhatikan penjelasan Ibu Jamnah hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang pencemaran tanah. Ada hal yang bisa kita petik yaitu adalah mulailah dari sekarang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Misalkan kalian sedang di jalan atau dimanapun berada, itu kalau bisa misalkan sampahnya masih sampah kering, masukkan saja sakunya, masukkan ke kantong atau masukkan dulu ke dalam tas kita. Nanti ketemu tempat sampah baru kita buang. Ibu biasanya seperti itu ya, karena ibu sangat ingin lingkungan ibu tetap bersih. Oleh sebab itu, kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah pencemaran tanah dan banjir. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian tidak lupa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih banyak ya. Hari ini kalian sudah menemani Ibu dalam belajar. Kalian sudah semangat, tetap semangat ya. Pokoknya jangan sampai belajar di rumah ini menjadi kendala untuk kalian. Ya, Ibu juga selalu dalam hati selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertemu di kelas. Karena Ibu juga sebenarnya ingin sekali mengajarkan kalian secara langsung. Tapi karena pandemi, otomatis kita mau tidak mau belajarnya di rumah dulu. Nah, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Ya, akhir kata Ibu ucapkan mohon maaf jika dalam penjelasan materi hari ini kurang berkenan atau kurang jelas. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.